Ini diminta adalah kasus pelanggaran HAM ringan. Jadi kita harus bisa memilah mana HAM ringan dan mana HAM berat. Selamat siang teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel CPNS dan Navigator Guru. Kali ini kita akan bahas di part 4 ya teman-teman ya, tentang soal-soal seleksi akademik atau pretest PPG dalam jabatan tahun 2023 di program studi PGSD. Yuk kita teman-teman lanjut ke soalnya. Di sini teman-teman, dari daftar benda-benda di bawah ini yang termasuk di dalam zat tunggal adalah 1 air, 2 garam, 3 gula, 4 cat campuran homogen ya, emas dan sirup. Nah teman-teman silakan nih teman-teman, dari keenam benda yang ada di soal ini yang termasuk ke dalam zat tunggal yang mana saja teman-teman. Oke, silakan teman-teman. Seperti biasa saya akan berikan clue-nya yang udah ada tuh, yang itu teman-teman. Kita lihat teman-teman, kalau zat tunggal atau zat murni itu merupakan materi yang mempunyai sifat dan komposisi tertentu. Nih misalnya teman-teman, zat tunggal ini tembaga, kemudian besi, aluminium, emas murni, air, garam, dan gula pasir, serta dan sebagainya. Ini termasuk ke dalam zat murni teman-teman yang tanpa campuran. Oke, yaitu di 1 air masuk, kemudian 2 garam, kemudian 3 gula, dan 5 emas. Nah sebenarnya kan ini sudah ada nih teman-teman, sudah ada clue-nya teman-teman. Saya nomor 1 ini udah diberikan ya teman. Nah cat dan sirup itu adalah campuran homogen karena kan masih ada campuran tertentu kan teman-teman, dari bahan tertentu, tidak zat tunggal seperti itu. Oke, lanjut teman-teman, nomor 2. Pak Andi bertempat tinggal di Depok dan bekerja di Jakarta. Setiap pagi berangkat kerja dan pulang sore hari. Pergerakan penduduk yang dilakukan Pak Andi termasuk ke dalam apa? Apakah A. komuter, atau B. evakuasi, apa C. emigrasi, D. sirkulasi, atau E. urbanisasi? Yang pasti sih tidak akan sirkulasi teman-teman ya, karena sirkulasi itu tidak diberikan untuk perjalanan. Nah seperti itu. Sirkulasi itu seperti peredaran darah. Nah kalau misalkan D sudah di delete, berarti yang mana teman-teman? Kalau misalkan urbanisasi, apa emigrasi, evakuasi, atau komuter? Kalau evakuasi jelas nggak bisa kayak teman-teman ya, evakuasi bukan termasuk ke dalam perpindahan seperti ini. Nah, tapi di sini teman-teman, clue-nya adalah setiap pagi berangkat kerja dan pulang sore hari. Jadi tidak menatap teman-teman, hanya berangkat kemudian pulang, hanya maju yaitu berangkat kemudian pulang yaitu balik lagi, seperti itu. Oke. Nah, kita lihat dari setiap jawabannya. Komuter adalah laju, evakuasi perpindahan penduduk akibat bencana, emigrasi perpindahan penduduk ke luar negeri atau menetap, sirkulasi dan peredaran atau perputaran, urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Jadi yang paling tepat adalah yang A teman-teman, komuter, laju. Jadi laju itu berangkat kemudian balik lagi, seperti itu. Kalau evakuasi kan berarti ada perpindahan karena akibat bencana. Nah seperti itu. Ayo kita dievakuasi, misalkan kemarin kabupaten yang gempa, nah itu kan dievakuasi bahasanya. Emigrasi berarti perpindahan penduduk ke luar negeri dan dia menetap. Nah sirkulasi tadi udah kasih tahu teman-teman. Dan urbanisasi juga sama, perpindahan penduduk dari desa ke kota. Nah kalau dari desa ke kota kan berarti dia kan nggak balik lagi secara cepat kan teman-teman. Kalau di soal ini kan dia berangkatnya kemudian pulangnya kan cepat. Jadi kita harus lihat teman-teman. Oke, di soal nomor 2 itu jawabannya yang A. Kita lanjut di soal nomor 3. Jumlah urbanit semakin meningkat pesat di kota-kota besar yang menyebabkan peristiwa seperti berikut ini. 1. Jumlah tenaga terampil berkurang, sektor informal bertambah banyak, kesejahteraan penduduk menurun, pemukiman kumuh bertambah banyak, sektor formal berkurang. Dari kelima pernyataan tersebut, dampak negatif adanya urbanit terdapat pada peristiwa yang mana teman-teman? Oke, silakan teman-teman dijawab. Nah teman-teman jangan lupa juga teman-teman ikuti kelas pendampingan bersama kami. Teman-teman ikuti kelas pendampingan belajar seleksi akademik atau pretest PPG di tahun 2023. Pendaftarannya silakan teman-teman chat WA Mintara di 087723317506. Promonya akan segera ditutup teman-teman. Nah silakan teman-teman yang mumpung masih ada nih teman-teman, karena sudah banyak banget ya sudah daftar dan kita langsung belajar di bulan Mei. Gimana teman-teman, nomor 3 nih, yang mana nih yang termasuk dampak negatif dari urbanit? Nah lihat teman-teman, apakah 2 dan 4, sektor informal bertambah banyak,
dan pemukiman kumuh bertambah banyak, atau 1 dan 2 jumlah tenaga terampil berkurang. Sektor informal bertambah banyak, atau 3 dan 2 kesejahteraan penduduk menurun. Dan sektor informal bertambah banyak, 4 dan 3 pemukiman kumuh bertambah banyak, dan 3 itu adalah kesejahteraan penduduk menurun. Apakah yang kesejahteraan penduduk menurun dan sektor formal berkurang. Nah, kalau misalkan ada soal-soal seperti itu teman-teman, ini bisa jadi misalkan kita mau pilih nih, ternyata pemukiman kumuh bertambah banyak, betul. Nah, ternyata kalau misalkan ini pasangannya dengan sesuatu yang tidak berkaitan dengan urbanit, negatif itu teman-teman, maka ini pun angka 4 ini menjadi salah teman-teman. Nah, jadi ini perpasangannya tuh harus sesuai dengan bentuk negatif dari urbanit. Jadi tidak boleh satu positif, satu negatif. Jadi kita benar-benar harus mencari pasangan yang pas tentang negatif dan urbanit dari urbanit ini teman-teman. Oke. Lihat teman-teman, berarti kalau jumlah tenaga terampil berkurang itu termasuk ke dalam dampak negatif, tidak. Nah, kita lihat teman-teman. Urbanit itu adalah orang perdesaan yang sudah masuk kota atau yang potensial menjadi warga kota. Jawabannya kenapa yang D, yaitu 4 dan 3. Lihat teman-teman, dan 4 dan 3. Kalau misalkan kesejahteraan penduduk menurun pasti, karena misalkan banyak penduduk masuk ke dalam kota tersebut. Kemudian pemukiman kumuh bertambah banyak, jelas karena kan pasti dia tempat tinggalnya kan ingin tempat tinggal di situ kan teman-teman, nggak balik lagi seperti tadi. Kalau laju kan berarti kan balik lagi, kalau itu kan dia menempati wilayah tersebut. Jadi yang paling tepat adalah yang D, 4 dan 3. Nah, kenapa jumlah tenaga terampil berkurang? Ini kan tidak berpengaruh secara signifikan teman-teman. Jumlah tenaga terampil berkurang ya tidak. Jumlah tenaga terampil berkurang itu kan karena tidak mengikuti pelatihan dan lain sebagainya, bukan karena urban seperti itu. Jadi kita harus benar teliti dalam memilih. Jelas B kita salah, yang ada satu yang kita salah. Kemudian sektor informal bertambah banyak. Nah, itu juga pun tidak teman-teman. Yang tambah banyak adalah ya warganya teman-teman. Jadi nomor 2 itu salah. Yang ada 2-nya kita delete. Nah, 3 menyisakan D dan E sebenarnya kalau misalkan kita mau cara eliminasi. Kemudian ini A juga kita delete. Tinggal D dan E berarti. Sekarang kita lihat nomor 3. Setelah menurun, betul. Nanti 5-nya sektor formal berkurang. Ini juga tidak teman-teman. Sektor formal ya tetap ada teman-teman, tidak berkurang. Yang harus itu ditambah, bukan berkurang, malah dia harus terus-menerus mengupdate sesuai dengan warga yang adanya. Jadi nomor E itu tidak termasuk. Jadi sesuai adalah yang D, seperti itu teman-teman. Kalau misalkan mau sistem eliminasi. Banyak sih sistem-sistem trik-trik yang seperti itu teman-teman. Kalau misalkan ada urutan-urutan itu harus menggunakan apa seperti itu. Nanti kita bahas di kelasnya teman-teman ya. Kita lanjut di soal nomor 4. Nih, ini juga sama nih urutan-urutan. Perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini. Langsung aja teman-teman ke soalnya. Kalimat tidak efektif ditujukan pada kalimat nomor berapa? 1. Pemberian penghargaan dapat menstimulasi semangat berkarya pemuda. 2. Cuaca hari ini sangat panas sekali. Matahari bersinar terik siang ini. Nah, ini teman-teman. Dan nomor 2 lihat ini. Sangat panas sekali. Udah sangat sekali. Nah, ini udah tidak relevan teman-teman. Berarti ini tidak efektif. Tarik teman-teman yang angka 2. Angka 2 yang ada di opsi A, kemudian opsi B dan opsi D. Nah, seperti itu. Berarti opsi C jelas kita delete. 3. Aris menabung dengan tujuan ingin membeli mobil. Bu Ina menyeduh teman-teman, teh hangat yang sangat manis sekali. Ini juga sama, sangat manis sekali. Ya udah pasti teman-teman. Jawabannya adalah yang angka ada 2 dan ada 4. Yang mana nih? Yang D. Nah, seperti itu. Oke. Nih, tuh sangat sekali. Jadi kalau misalkan mau kalimat efektif berarti cuaca hari ini sangat panas, gak usah sangat panas sekali. Kemudian Bu Ina menyeduh teh hangat yang sangat manis sekali. Kalau misalkan mau sekali berarti yang manis sekali, jangan ada sangatnya seperti itu. Oke. Teman-teman lihat di soal nomor 5. Ini teman-teman jangan lupa teman-teman dilihat lagi. Kita langsung ke soalnya nih teman-teman. Berdasarkan kasus pelanggaran HAM. Nah, pelanggaran HAM ini langganan banget teman-teman. Soal-soal yang berkaitan dengan HAM ini. Ada HAM berat, ada HAM kasus HAM ringan dan sebagainya. Saya pernah membuat teman-teman, nah itu untuk nanti di kelas nanti kita bahas tentang kasus HAM nih teman-teman, yang berat ataupun yang ringan. Nah teman-teman kalau misalkan belum masuk kelas pendampingan belajarnya, silakan teman-teman klik aja teman-teman di chat WA 087723317506 sebelum ditutup nih teman-teman, karena kuotanya terbatas sih. Perhatikan beberapa kasus nih. Ini diminta adalah kasus pelanggaran HAM ringan. Jadi kita harus bisa memilah mana HAM ringan dan mana HAM berat. 1. Pencemaran nama baik Presiden Jokowi dengan menyebarkan berita hoaks. Penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada 12 Mei. Tragedi Semanggi pada 13 November.
membuat keresahan dengan menyebarkan berita ini teman-teman, berita hoax tentang penyebaran COVID-19, termasuk HAM ringan teman-teman. Nih cirinya teman-teman, kalau misalkan HAM berat itu biasanya dia ada pembunuhan. Nih lihat, pelanggaran HAM ringan adalah pelanggaran yang tidak mengancam nyawa, sedangkan pelanggaran HAM berat meliputi pembunuhan secara sewenang-wenang, perbudakan, pembunuhan massal atau genosida, menghilangkan seseorang secara paksa. Ini termasuk dalam pelanggaran berat. Nah, di sini teman-teman lihat nih, berdasarkan kasus pelanggaran HAM di atas, kita bisa lihat penembakan, berarti ini berat. Yang ditanyakan adalah yang ringan kan. Kemudian tragedi Semanggi ini pun sama-sama teman-teman. Jadi ini berat ya. Nah, ini kita delete. Nah, kemudian yang tinggal kasus pelanggaran HAM ringan adalah 1 dan 4. Ada nggak? 1 dan 4. Nah, yang E teman-teman. Oke. Jadi jawabannya adalah yang E. Jadi yang ada angka 2 jelas ini tidak, yang ada angka 1 dan 3, dan 3 ini ada 3 kita nggak pakai, 2 tinggal pakai, berarti ini tidak, ini pun 3. Walaupun di angka 4-nya ada, jadi kan sudah diberitahukan teman-teman kalau sepasang itu harus cocok teman-teman, harus sama. Cocok ya pasangannya. 2 dan 3. Nah, ini sama ini pasti di delete seperti itu. Oke. Jadi sangat mudah untuk mengeliminasi kalau kita sudah tahu isi dari soalnya dan isi dari materi-materinya. Nah, jadi teman-teman tinggal perbanyak aja soal-soal yang seperti ini. Siapa tahu kita kan nggak pernah tahu akan keluar soal seperti apa. Tapi kalau pembendaharaan soalnya banyak teman-teman, jadi kita bisa menyelesaikan soal-soal dengan baik. Satu lagi teman-teman, belajar itu yang menurut saya itu ada teman ya. Silakan teman-teman mau belajar dengan saya, mau belajar dengan teman-teman yang lain yang udah lulus kemarin, silakan saja. Tapi teman-teman pasti ingin menanyakan, berdiskusi, itulah tandanya kalau kita tuh memang butuh support sistem dari mereka semua. Jadi taklukkan soal sebanyak-banyaknya, lihat materinya mana yang belum mengerti, kerjakan materinya, karena soal itu akan berbeda tapi materinya kan tetap itu aja. Oke teman-teman, semangat selalu teman-teman. Mudah-mudahan di tahun 2023 ini teman-teman lulus semuanya di PPG 2023. Amin. Saya doakan semuanya lulus lancar, semuanya punya certifikat pendidik. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa ikuti pendampingannya, tinggal catat aja Mintara. Subscribe, like, share teman-teman video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.